Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sumber pengaruh dan gaya kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfaiza Aulia dan ada teman-teman saya Azlia Ataya Romadona, Nida Sofiatul Huda, Sofa Utami, dan Devi Harjanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai arti sendiri adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target organisasi yang telah ditentukan. Para ahli manajemen berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkelompok. Kemudian, di dalam sebuah kepemimpinan terdapat sumber pengaruh, di mana sumber pengaruh tersebut merupakan titik acuan yang menunjukkan bagaimana berbagai bentuk kekuasaan mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Kekuasaan ini juga dibagi menjadi 5 bentuk konsep yang berbeda dan juga terpisah, di mana sumber pengaruh tersebut juga sering digunakan dalam komunikasi di seluruh lapisan organisasi. Dan terdapat 5 sumber pengaruh di dalam sebuah kepemimpinan. Di antaranya yang pertama yaitu coercive power. Coercive power ini merupakan pengaruh karena rasa takut, paksaan atau ancaman dari sang pemimpin. Bawahan memiliki perasaan takut dihukum atau merasa terancam apabila dia tidak mendukung, tidak menyetujui atas tindakan-tindakan atau apa-apa yang diyakini pihak atasan. Tujuan utama pemaksaan ini ialah kepatuhan dan juga kekuasaan dengan mengandalkan ancaman dalam gaya manajemennya. Seringkali bentuk kekuasaan ini menimbulkan tanggapan negatif dan juga sering disalahgunakan. Contoh, pemimpin yang mempengaruhi atau menggunakan coercive power ini adalah Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi yang terkenal dengan otoriter. Kemudian, sumber pengaruh kepemimpinan yang kedua yaitu adalah legitimate power, di mana pengaruh ini ditimbulkan atas dasar legitimasi wewenang yang dimiliki seseorang pemimpin. Pengaruh ini juga membuat anggota merasa bertanggung jawab dan juga menghormati posisi tertentu. Pemimpin yang menggunakan legitimate power akan dipatuhi oleh anggotanya. Kekuasaan ini biasanya didasarkan pada suatu peran sehingga dapat dengan mudah diatasi segera setelah seseorang kehilangan posisi. Contoh pemimpin yang menerapkan legitimate power adalah Steve Jobs, mantan CEO. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan dari sisi dari reward power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atau kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki reward sekaligus coercive power ini. Selanjutnya ada legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau legitimasi. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan pada perusahaan. Di sini saya akan membahas 3 gaya kepemimpinan pada perusahaan. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menegakkan ketaatan ketat dan menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Pemimpin memandang kesuksesan berasal dari diri mereka sendiri. Authority dan decision making banyak terpusat pada pemimpin. Partisipasi dari bawahan hampir tidak ada dikarenakan pemimpin memegang seluruh kekuasaan, kewenangan, dan memikul seluruh tanggung jawab. Yang kedua itu ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif ini mendorong bawahan untuk berani melakukan inovasi dan menyelesaikan persoalan dan berkreasi untuk mengembangkan kemampuan diri, menetapkan tujuan atau sasaran yang menantang. Dengan kata lain,
Bawahan diberi kesempatan untuk mengekspresikan dan mengembangkan dirinya melalui tugas-tugas yang dihadapinya. Dessler pada tahun 2002 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif ini berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat kepatuhan yang berdampak pada anggota tim. Yang ketiga itu ada the free rein leaders. Gaya kepemimpinan free rein adalah gaya kepemimpinan yang akan menyerahkan sepenuhnya atau 100% kebijakan pengoperasian manajemen kepada para bawahannya yang bisa dipercaya atau dianggap berkompeten. Para bawahan bekerja dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditetapkan atasan mereka. Para anggota kelompok harus bisa menjadi self-starter, memotivasi diri, dan memecahkan masalah. Pemimpin hanya berfungsi sebagai kontakmen terhadap pihak luar, memberikan informasi kepada para anggota kelompoknya tentang hal-hal yang baik atau tidak baik dikerjakan. Perbedaan kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal adalah seorang yang ditunjuk dalam suatu organisasi dan mempunyai struktur bagan dalam suatu kantor ataupun pemerintahan. Contohnya itu kalau formal seperti direktur dalam suatu perusahaan ataupun pemerintah. Sedangkan kepemimpinan informal adalah seorang yang mempunyai bakat atau keterampilan dalam organisasi tertentu itu secara tidak resmi. Dan pemimpin secara informal ini adalah pemimpin yang dapat mempengaruhi suatu masyarakat dalam bentuk positif ataupun negatif. Itu contohnya seperti ustadz, ulama, ataupun guru